Perkenalkan, saya Raisya Mufira dari kelas 98. Istilah golput biasanya sering muncul jelang atau saat pemilu dilaksanakan. Otoritas yang berwenang pun biasanya memberikan imbauan agar para pemilih tidak melakukan golput. Dari tahun ke tahun, golput selalu menjadi persoalan. Karena tidak semua keputusan golput berangkat dari gerakan moral atau idealisme yang murni. Pemilu pasca reformasi, orang menjadi golput juga bukan karena idealisme, tapi kondisi yang memaksakan dirinya tak mencoblos. Lantas, apa sebenarnya golput itu? Golput sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah akronim dari golongan putih. Dikutip dari kompas.com, golput merupakan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Golput muncul saat pemilu 1971 atau pemilu pertama saat Orde Baru. Tokoh yang menjadi penggerak ini adalah Arief Budiman yang kemudian didampingi oleh Imam Waluyo, Julius Usman, dan Husin Umar. Mengapa tidak boleh golput? Yang pertama, pilihan kamu yang akan menentukan masa depan bangsa. Yang kedua, kebijakan dari mereka yang terpilih akan berpengaruh kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir, menentukan pemimpin adalah harga yang mahal. Penyebab golput di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang memilih golput atau menjadi tidak bisa mencoblos. Antara lain, yang pertama, calon pemilih merasa tidak ada peserta yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Yang kedua, sedikit informasi soal pemilu. Yang ketiga, sulitnya mengurus surat pindah TPS. Yang keempat, para pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Yang kelima dan yang terakhir, pesimistis terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Tingginya golput pada suatu negara bisa memberikan berbagai dampak negatif pada negara tersebut, antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan gerakan radikal. Kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan sabotase atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh presiden terpilih. Yang kedua, pudara demokrasi. Apabila golput semakin berkembang, rakyat Indonesia bisa mengalami krisis identitas. Rakyat Indonesia malah tidak akan menerapkan lagi yang namanya demokrasi di kehidupan. Padahal rakyat Indonesia adalah rakyat demokrasi. Yang ketiga, merugikan negara. Pemerintah pasti akan mengeluarkan dana untuk mendapatkan kotak suara dan juga kertas pemilu beratus juta lembar. Ditambah lagi dengan biaya distribusi dan biaya pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu. Nah, jika memutuskan untuk golput sama halnya menyia-nyiakan semuanya, sehingga bisa dianggap merugikan negara. Yang keempat, berpotensi manipulasi suara. Jika kita golput, akan memperbesar potensi manipulasi suara. Saat seseorang tidak menggunakan hak pilih, berarti ada satu surat suara yang tidak terpakai. Tidak hanya sampai di situ, surat suara yang tidak terpakai akan membuka potensi terjadinya kecurangan. Yang kelima dan yang terakhir, proyek pembangunan pemerintah kurang terdukung. Dampak negatif dari golput lainnya adalah tidak terdukungnya program pemerintah, yang padahal program tersebut cukup efektif. Hal ini karena kurangnya minat masyarakat. Tingkatan minat tadi juga turun karena adanya berbagai pihak yang memutuskan untuk golput. Padahal apabila mereka tidak golput, maka program pemerintah tadi sudah bisa berjalan dengan semestinya.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 515, golput yang bisa dipidana harus memenuhi 3 unsur atau syarat dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.